dia datang ke tempat pelacuran, kemudian si tempat pelacuran itu ditutup sama dia. Kemudian semua pelacurnya itu dibeli oleh disewa sama dia semalaman. Jadi satu orang itu berapa harganya? Contoh 1 juta satu orang itu. Maka berapa orang yang dia punya uang itu dibeli oleh dia satu malam itu. Kalau seandainya dia megang uang 10 juta, berarti 10 orang itu dipegang sama dia dan ditutup, nggak boleh ada yang di sana sampai pagi. Setelah dari pagi baru dia pulang. Lalu dia berkata kepada istrinya, alhamdulillah, hari ini aku menyelamatkan orang mukmin untuk tidak berzina minimal 1 malam ini. Jadi sama dia disewa, uangnya diberikan kepada pelacur ini, dan pelacur ini tidak diapa-apain. Dan dia mengatakan, alhamdulillah, malam ini saya bisa menyelamatkan setidaknya 10 orang mukmin untuk berzina. Lalu dia datangi tempat khamar, lalu dia beli sebanyak apapun yang dia punya uang itu. Lalu dia beli khamar, lalu dia hancurkan khamar itu. Lalu dia berkata kepada istrinya, alhamdulillah, hari ini aku menghancurkan khamar, setidaknya aku bisa menyelamatkan orang-orang mukmin untuk tidak mabuk malam ini. Nah, seperti itulah kelakuan dari suami saya. Lalu aku mengatakan kepadanya, wahai suamiku, kalau terus-terusan seperti ini kau tidak menyampaikan apa tujuanmu, maka khawatir ketika engkau wafat tidak ada orang yang mengurusimu, karena disangkanya engkau adalah ahli zina, engkau juga adalah ahli maksiat, yaitu ahli mabuk-mabukan. Lalu kata suaminya ini, dia mengatakan, tenang saja, insya Allah yang nanti akan mengurusi diriku, nanti yang akan memandikan, mengkafani, menyolatkan, setidaknya nanti adalah seorang sultan, seorang pemuka agama, seorang ulama, atau setidaknya orang yang soleh. Lalu Sultan Murad mengatakan, Allahu Akbar, benar apa yang dikatakan suamimu, aku adalah Sultan Murad dan aku adalah pemimpin negeri ini. Maka setelah itu Sultan Murad kemudian pulang ke istana, kemudian dibawa serta si jenazah ini, kemudian si istrinya, lalu dipulasara langsung oleh tangan Sultan Murad. Kemudian dimandikan, dikafani, setelah dikafani kemudian disampaikan kepada seluruh bangsa Turki, dan seluruh ulama yang ada di Turki diundang semuanya untuk menyolatkan jenazah ini. Nah, maka bapak-bapak sekalian berbahagia, sekali lagi kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita. Tapi apapun yang kita lakukan semasa hidup, apalagi menjaga keikhlasannya, jaga gitu keikhlasannya, jauh dari kita sum'ah, jauh dari kita ingin didengar oleh orang lain, apalagi jauh dari riya, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, maka dari keikhlasan ini nanti Allah yang akan menjaganya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai kepada kasus yang COVID ini, saya demi Allah, la mawjuda illallah, nggak ada sesuatu yang kebetulan kecuali Allah yang takdirkan. Ini saya dengar langsung di pasar Purwakarta ketika saya masih ke pasar. Ada seorang ustaz di sana terkenal Pak Agus, terkenal wallahu a'lam bishawab. Tapi akhirnya beliau itu wafatnya kena COVID, dan akhirnya tidak ada satu orang pun yang mengurusi jenazahnya, termasuk seperti apa yang kata Pak Ayat sampaikan. Jadi wafat di rumah sakit, kemudian keluarganya nggak boleh ada yang datang, kemudian santrinya juga nggak boleh ada yang datang, dan nggak boleh ada yang menyolatkan. Tiba-tiba tahu aja udah dikuburkan. Sekali lagi kita nggak pernah tahu gitu. Di dunia boleh jadi nampak soleh, nampak banyak amalnya, tapi wallahu a'lam di akhir hayatnya seperti apa. Lagi-lagi yang tadi saya ceritakan ini kisah nyata. Sultan Murad hidup, ini kisah nyata. Kan kalau Sultan Murad itu setiap apa yang dia katakan itu ditulis. Nasib penjaganya ini yang menjaganya, sekalian dia nulis apa yang dikatakan Sultan Murad, tapi itu ditulis jadi buku catatan harian. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, lagi-lagi ini adalah bahan tazkirah buat kita semua. Kita nggak pernah tahu wafat kita di akhir hayatnya itu akan seperti apa. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita nggak pernah tahu.
Jeffrey Al-Bukhari contoh, dulu dia seorang pemabuk, dia juga narkoba, dan dia juga main perempuan. Tapi Allah takdirkan dia kemudian taubat, wafatnya kita lihat ribuan orang mengantar sampai itu dari rumahnya sampai ke pemakaman karet itu nggak putus-putus. Termasuk juga kemarin ada seorang ulama di India itu melanggar protokol COVID-19. Kenapa? Karena ulamanya adalah ulama soleh. Jutaan orang datang. Bingung polisi juga. Ini siapa yang mau diperiksa? Siapa yang mau dipenjarakan karena melanggar protokol kesehatan? Kenapa? Karena ulamanya wafat. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, balik lagi ke yang tadi. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah. Mudah-mudahan setelah ini adalah tazkirah buat kita semua. Lalu bagaimana fikihnya tadi? Maka Imam Syafi'i ini sekali lagi warok luar biasa. Jadi hati-hati luar biasa dan detailnya luar biasa. Nah, kalau beda lagi dengan Imam Malik, Kang Agus, bahwa Imam Malik itu berbeda, mirip seperti ketika mau berkendaraan gitu. Imam Syafi'i itu kalau berkendaraan itu harus sampai kepada jaraknya 83 km. Nah, 83 km lebih 84 km itu boleh dijamak. Kurang dari itu nggak boleh dijamak. Imam Malik beda. Kalau Imam Malik hitungannya adalah perjalanan itu melewati 2 kali waktu sholat. Contoh, kita berangkat jam 11, zuhur lewat tuh, asar lewat, atau setidaknya waktu zuhur kelewat. Jadi kelewat 1 waktu sholat itu boleh jamak. Nah, maka Imam Malik ini bisa dipakai oleh orang-orang di Jakarta. Kan orang di Jakarta berangkat pulang dari jam 5, nyampe ke rumah itu jam 10. Bukan masalah jaraknya, macetnya berada di tol. Nah, maka mazhab Imam Malik, kalau seandainya memang kondisinya kita pas lagi benar-benar kejebak macet, itu membolehkan saat di kendaraan meniatkan jamak takhir sampai rumah dijamak salat maghribnya ke isya, jadi di jamak takhir. Imam Syafi'i nggak boleh. Makanya orang yang mazhabnya Imam Syafi'i itu pasti nunggu dulu, setidaknya nunggu maghrib sholat dulu, setelah maghrib baru pulang. Kenapa? Karena isya panjang waktunya. Nah, Imam Malik kan kondisinya kita nggak pernah tahu, nggak pernah prediksi. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, ini pentingnya kita bisa mengkaji lintas mazhab sehingga ada waktu-waktu tertentu yang benar-benar kita terpepet, sebenarnya boleh memanfaatkannya, gitu. Tapi bukan menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan, ini yang namanya Syiah. Kenapa? Karena Syiah itu mengambil sesuatu yang ringan-ringan. Mazhab Imam Syafi'i yang ringan diambil, mazhab Imam Malik yang ringan diambil. Jadi mudah ya. Contoh, kenapa ada nikah mut'ah, nikah kontrak? Karena dia ambil 4 mazhab itu yang mudah-mudahnya. Jadi nikah nggak perlu ada saksi, yang penting ada yang wali. Kalau seandainya nggak ada wali, boleh wali hakim itu yang menikahkan. Kemudian boleh juga dia kawinan sama istrinya, karena dari mazhab 4 itu diambil sama dia, sehingga dia boleh mengkontrak. Itulah Syiah, makanya bahaya gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi, Bapak Ibu yang berbahagia, gimana kalau seandainya protokolnya COVID-19? Kita nggak pernah bisa mendikte atau mengintervensi setiap rumah sakit harus sesuai dengan syariat. Ini perlu dicatat. Nah, maka di mazhab Imam Malik itu lebih kepada darurat. Nah, kalau maksudnya darurat itu boleh. Nah, apa? Karena kenapa? Contoh kayak gini, bahwa Imam Malik itu saat mau sholat, saat mau sholat itu Imam Syafi'i harus dijaharkan niatnya. Kenapa? Karena tajdi dunia. Jadi menguatkannya. Niat itu memang dari hati asalnya. Tapi Imam Syafi'i mengukur umatnya saat itu banyak
yang boleh jadi ketika diniatkan dalam hati nggak yakin. Yuwaswisu fi sudurin nas tadi, was-was dalam hatinya. Ini udah niat belum. Maka Imam Syafi'i mengambil satu hukum, yaitu niatnya dijaharkan. Usolli fardu maghrib antara rakaat ini mustaqbilal kiblat adaan lillahi ta'ala. Nah, diyakinkan kayak gitu sehingga ketika dia mengucapkan didengar oleh telinganya, maka hatinya makin yakin. Nah, makanya itulah niat, tajdidun niat. Nah, maka kalau Imam Malik beda. Kalau Imam Malik mengatakan niat itu di dalam hati, dan ketika kita mengangkat, ketika kita berangkat menuju ke masjid atau ketika kita mengambil air wudhu, setelah mengambil air wudhu kemudian kita menghamparkan sajadah, itu sudah niat kita mau sholat. Imam Malik nih. Kenapa? Karena mulai dari kita bergerak kemudian kita itu udah ada niat gitu. Saat kita wudhu nggak mungkin kita wudhu nggak mau sholat. Saat kita wudhu kemudian menghamparkan sajadah kemudian kita takbiratul ihram, itu sudah kehitung niat bil amal. Maka ketika di dalam hati Allahu Akbar, ada niat di dalam hati, tidak harus disebutkan, dijaharkan, itu sudah masuk ke dalam niat. Nah, biasanya bapak-bapak sekalian, contoh kayak gini, kita mau berangkat ke pasar, kan nggak disebutin niat saya berangkat ke pasar mau beli nasi, beli beras, beli ini, beli enggak. Tapi kita datang saja ke pasar, kemudian kita bertransaksi, itu sudah kita dinyatakan kita sudah ke pasar. Nah, Imam Syafi'i berbeda. Nah, orang Imam Syafi'i ini diikuti oleh siapapun yang awam. Kenapa? Karena hatinya belum yakin. Makanya banyak orang yang takbiratul ihram berkali-kali Allah. Kenapa? Karena niatnya belum mantap. Makanya kalau saya lihat Allah, nah itu was-was dalam hati itu. Makanya Imam Syafi'i adalah salah satu alternatif terbaik untuk diikuti. Kenapa? Karena benar-benar detail kewaraan beliau. Nah, Imam Malik beda. Kalau Imam Malik itu melihat situasi kondisi. Contoh saat wudhu. Ketika wudhu Imam Syafi'i mau niat mau enggak kena sama perempuan lawan jenis batal. Imam Malik beda. Kalau Imam Malik mohon maaf ya, kena tapi nggak pakai niat, mohon maaf ya, nggak benar-benar niatin kayak gitu, nggak pakai nafsu, itu nggak batal. Kenapa? Karena ketidaksengajaan. Tapi Imam Malik mohon maaf ngeliat nih ada cewek cantik, wah cakep nih, udah batal gitu wudhunya. Kalau pakai nafsu, meskipun nggak kena harus. Makanya unik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, balik lagi ke yang tadi, ke yang mengkafani. Gimana kalau seandainya nggak disolatkan? Gimana? Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia atau nggak dimandikan gimana? Nah, maka Rasulullah SAW pernah nggak memandikan jenazah? Jenazah siapa itu? Jenazah sahabat Rasulullah SAW yang wafat di medan perang Uhud. Itu nggak dimandikan. Kenapa? Karena syahid. Karena syahid nggak dimandikan. Itu Imam Malik ya. Jadi melihatnya dari sana. Ngambil hukumnya berawal dari sana. Rasulullah SAW nggak memandikan sahabat-sahabat yang syahid di medan perang Uhud. Kenapa? Karena syahid. Setelah itu Rasulullah langsung mengkafani kemudian menyolatkan. Kenapa? Karena syahid. Nah, maka yang COVID-19 ini, kalau menurut mazhab Imam Malik itu syahid. Kenapa? Karena dia wafat karena sakit. Kan ada yang syahid itu tidak hanya perang, Bapak-bapak, sakit ulu hati, mohon maaf, sakit kemudian dia bersabar, wafatnya itu insya Allah husnul khatimah dan syahid. Kemudian kecemplung air, kemudian dia mohon maaf kepleset, kemudian dia masuk ke dalam air, kemudian dia wafat, nggak sengaja, itu syahid insya Allah kalau seandainya dia soleh. Kemudian mohon maaf sekali lagi paru-paru itu coba lihat di kitab ini lintas mazhab fikih ibadah, kemudian di babnya bab jenazah, coba lihat ya. Nah, itu wafat apa saja yang dikategorikan syahid, termasuk juga mudah-mudahan sekali lagi kalau saya ngambil mazhab Imam Malik, maka itu masuk kepada rukhsah. Jadi diringankan. Pertama, itu karena memang kondisinya tidak memungkinkan, karena dari mazhab Imam Malik sholat juga boleh di rumah karena kondisinya rukhsah.
Contoh ketika kita COVID kan boleh sholat di rumah, sedangkan laki-laki wajibnya di masjid, dan itu kondisinya normal. Kalau kondisinya COVID seperti ini boleh di rumah, karena atau boleh jadi yang membolehkan sholat di rumah apalagi saat hujan badai. Karena Rasulullah pernah nyuruh Bilal dan Rabah, ya Bilal suruh mereka sholat untuk di rumah. Makanya pernah azan shollu fi buyutikum, pernah Bilal azan kayak gitu. Nah makanya ketika kemarin di Timur Tengah termasuk di Saudi Arabia, sholatnya azannya gitu sambil nangis si muazin tuh, shollu fi buyutikum. Kenapa? Karena wabah. Nah ini akan sangat berpengaruh juga kepada bagaimana wafatnya, bagaimana mengkafaninya, bagaimana menyolatkannya. Nah Imam Malik itu membolehkan. Kenapa? Karena rukhsah. Jadi tidak disolatkan nggak apa-apa, tidak dimandikan nggak apa-apa, karena memang satu hal dengan yang lainnya. Dikhawatirkan ini makin banyak motorotnya, khawatir ketika dimandikan malah COVID-nya nular ke yang mandiin, akhirnya bisa berdampak kemana-mana, maka motorotnya lebih banyak. Maka boleh tidak dimandikan, dikafani saja, kemudian boleh disolatkan. Kalau Imam Malik habis. Kenapa? Karena ngambil dari tadi Rasulullah pernah tidak memandikan jenazah yang syahid, langsung mengkafani, langsung menyolatkan, setelah itu menguburkan. Itu juga mudah-mudahan yang COVID ini juga matinya mati syahid. Kenapa? Karena bukan keinginan dia, itu karena ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau tidak dimandikan, syukur-syukur ada yang memandikan dengan protokol COVID-19. Allah sananya mudah-mudahan. Ini kan kondisinya di Pak di Rumah Sakit Immanuel yang notabene standarnya standar juga umum. Bisa jadi saya coba nanti nanya ke Pak Irfan. Pak Irfan kan di Al-Islam ya, apakah sama seperti itu? Aturannya yang dipergunakan dari Kemenkes. Oh dari Kemenkes. Jadi seluruh rumah sakit. Yang MPS itu yang lanjutan dari Kemenkes. Jadi kemungkinan di setiap rumah sakit itu sama. Jadi berlaku buat semua memang protokol seperti itu. Jadi nggak dimandiin langsung di. Berarti kalau seperti ini benar masuk kepada rukhsah, ada bab darurat di sini. Kalau saya sudah darurat kayak gini, maka bismillah, mudah-mudahan, karena nggak boleh kita gampang ragu, karena kalau ragu-ragu itu datangnya dari setan. Sengaja supaya kitanya gampang, supaya kitanya nggak yakin, supaya kitanya jadi terus aja kepikiran, nanti gimana ya? Ini gimana jenazah anak saya, jenazah suami saya, coba jenazah istri saya, jenazah saudara saya, itu gimana ya, sempurna atau enggak? Nah ini kenapa? Ketika ada sebuah kegamangan, was-was tadi di dalam hati, maka datang nanti bisikan-bisikan yang lain setan, sehingga membuat setan ini ngomongin ke yang lain. Nah ini ujung-ujungnya nanti mengungkap aib orang. Hanya dia masa hidupnya hanya banyak dosa kayaknya, sehingga wafatnya juga nggak dianterin, nggak disolat, nggak dimandiin, jadi kemana-mana. Nah ini yang dikhawatirkan oleh saya. Kenapa? Karena modus operandi setan itu kayak gitu. Ada yang memang membisik-bisikkan supaya kita tuh gampang, was-was, dan akhirnya kemana-mana mikirnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mengungkap aib orang, dan akhirnya lupa terhadap aib sendiri. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Dia sibuk dengan memikirkan diri sendiri, lupa tazkirah terhadap kematian orang lain. Maka itu Bapak Ibu yang bahagia, mudah-mudahan ini juga menjadi tazkirah buat kita semua. Jadi Imam Syafi'i tadi sudah disampaikan oleh Kang Agus. Tapi sekali lagi, kalau ada beberapa kasus seperti COVID-19 seperti ini, maka kalau imam ngambil imam mazhab Imam Malik itu insya Allah sah, boleh disolatkan. Dan disolatkan tidak harus langsung di sana. Salat gaib tidak boleh. Kenapa? Karena kondisinya kalau saat kita menyolatkan, berarti kan kita dekat ke ininya, ke jenazahnya, dan yang khawatirkan malah mungkin membawa kemana-mana. Jadi boleh disolatkan di rumah, itu namanya salat gaib. Sama seperti hanya ketika ayahnya Pak Hadi meninggal, itu kita sholat jenazah setelah salat gaib, setelah sholat maghrib. Jadi kita ajak jamaah akhirnya menyolatkan di masjid, meskipun jenazahnya ada di ujung rumit. Itu bapak-bapak sekalian berbahagia dan ibu dari saya, wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti coba saya periksa lagi, karena di zamannya Umar bin Khattab itu terjadi wabah. Nanti coba
dilihat apakah saat wabah saat Umar bin Khattab itu ada wabah kemudian jenazahnya dimandikan atau tidak, kita lihat. Karena kalau kondisi politiknya sudah jelas bahwa Umar bin Khattab itu menutup seluruh akses masuk ke Madinah, ditutup semuanya, ditutup seluruh akses ke Madinah. Kemudian dibuat satu kompi yang memang itu tidak boleh dimasukin oleh siapapun, dan siapapun yang sakit stadion lanjutan di sana semuanya. Jadi yang lainnya boleh beraktivitas biasa. Jadi kayak di karantina. Itu seperti itu. Jadi nggak boleh keluar, yang luar juga nggak boleh masuk sampai sembuh. Setelah itu baru berjalan demikian, setelah wabahnya bisa ditanggulangi. Nah, bab memandikan saat sana coba nanti diperiksa lagi, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya minggu depan kalau udah ketemu, mudah-mudahan kita bahas lagi. Tapi kalau dilihat dari mazhab Imam Malik, Imam Hambali juga biasa sepakat gitu ya, itu nggak apa-apa kalau kondisinya darurat. Wallahu a'lam bishawab. Kita